Rapat orang tua di Negeri 12 Jakarta Selatan seharusnya berjalan seperti biasa saja. Tapi ketika nama saya Rina Wijaya dipanggil untuk membahas rapor Lila putri saya yang berusia 10 tahun, seorang ibu dari kelas sebelah tiba-tiba berdiri dan berteriak keras, "Itu ibu Sewa. Bukan ibu kandung yang sebenarnya." Suasana aula langsung hening dingin, semua mata menatap saya dengan campuran rasa ingin tahu dan jijik. Jantung saya berdegup begitu kencang sampai rasanya mau copot, keringat dingin membasahi blus kantor saya yang baru saya setrika pagi tadi. Saya berdiri di podium dengan tangan gemetar mencoba tersenyum, tapi suara di kepala saya hanya berputar, "Mereka tahu. Semua orang sekarang tahu. Dewi pasangan saya sudah memperingatkan pagi tadi, jangan pergi kalau kamu tidak siap Rina. Kita bisa kirim surat saja." Tapi saya keras kepala bilang Lila butuh saya di sana. Sekarang saya menyesal. Ibu yang berteriak tadi bernama Bu Siti, tetangga yang selalu tersenyum ramah di gerbang sekolah. Hari ini wajahnya merah padam. Saya lihat oto-oto di grup wa orang tua. 2 perempuan tinggal bersama dan mengaku ibu Lila. Ini tidak benar. Anak itu butuh ibu bapak yang normal. Gumaman mulai menyebar seperti api di rumput kering. Beberapa orang mengangguk setuju, yang lain menunduk tidak berani bicara. Saya mencari wajah Lila di barisan belakang anak-anak. Dia duduk tegak dengan seragam merah putihnya, tangan kecilnya menggenggam rok kuat-kuat. Moderator rapat Pak Hadi, guru kepala, mencoba menenangkan ibu-ibu, "Tolong jaga ketertiban. Ini bukan tempat untuk tuduhan pribadi." Tapi Bu Siti tidak berhenti, "Kalau begitu biar Lila sendiri yang bicara. Biar anak itu bilang siapa ibunya yang sebenarnya." Semua kepala berpaling ke arah Lila. Anak saya berdiri pelan, kaki kecilnya melangkah ke depan tanpa ragu. Suaranya kecil tapi jelas menggema di aula yang sunyi. "Ibu Rina dan Ibu Dewi adalah 2 ibu saya. Mereka berdua yang membangunkan saya setiap pagi, menyiapkan bekal dan memeluk saya kalau saya takut malam hari. Saya tidak butuh ibu sewa. Saya punya 2 ibu yang sungguhan." Sesaat tidak ada suara. Kemudian tepuk tangan pecah dari barisan belakang dulu lalu menyebar ke seluruh aula. Beberapa ibu berdiri menyeka air mata. Pak Hadi ikut bertepuk meski wajahnya pucat. Saya merasa lutut saya lemas. Lila berlari ke pelukan saya dan bisik, "Ibu tidak apa-apakan." Saya peluk dia erat, tidak peduli semua orang melihat. Tapi di balik tepuk tangan itu saya tahu badai baru saja dimulai. Malam itu ponsel saya tidak berhenti berdering. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal, "Lesbian tidak pantas jadi ibu." Berita sudah menyebar di grup orang tua. Besok pagi headline koran lokal sudah siap, "Kontroversi 2 ibu di sekolah negeri Jakarta." Saya mematikan ponsel dan memeluk Dewi di sofa rumah kami di perumahan Pondok Indah. "Kita harus siap sayang," kata Dewi sambil mencium kening saya. Tapi saya tidak tahu seberapa siap hati saya untuk kehilangan segalanya. Pagi berikutnya kantor saya di bank swasta besar di Sudirman terasa seperti neraka. Rekan kerja yang biasanya ramah sekarang menghindar pandang. Atasan saya Pak Budi memanggil saya ke ruangannya sebelum jam 9. "Rina, ini bukan soal kinerja kamu. Tapi klien kami dari kalangan konservatif. Mereka sudah kirim email protes. Kalau berita ini terus meledak, kita terpaksa kasih cuti tanpa gaji dulu." Saya duduk di kursi kulit itu dengan tangan dingin. Gaji saya adalah satu-satunya penghasilan tetap karena Dewi baru saja resign dari klinik kecantikannya demi mengurus Lila lebih banyak. Di luar ruangan saya dengar bisik-bisik kasihan Lila. Tapi 2 perempuan. Di Indonesia. Pulang ke rumah saya temukan Dewi sedang menangis di meja makan. "Orang tuaku telepon tadi pagi.
Ayah bilang kalau aku tidak pisah dari kamu mereka tidak mau kenal cucu lagi. Suara Dewi pecah. Saya peluk dia tapi pikiran saya melayang ke Lila yang sedang belajar di kamar. Anak itu tidak tahu bahwa sekolah sudah kirim surat panggilan resmi untuk klarifikasi status keluarga. Malam harinya berita televisi lokal menayangkan cuplikan pidato Lila. Judulnya besar, anak sebelah dua ibu lesbian di rapat orang tua. Komentar di YouTube sudah puluhan ribu. Ada yang dukung Jeberani sekali, tapi mayoritas ini rusak generasi bangsa. Ponsel saya berdering nomor ibu saya di Surabaya. Rina, kamu gila. Selama ini kamu bohong sama kami. Pulang sekarang bawa Lila. Biar ayah yang urus. Saya tutup telepon tanpa jawab. Dewi memandang saya dengan mata merah. Kita harus jawab media Rina. Kalau diam mereka akan semakin ganas. Saya menggeleng kalau kita buka semuanya pekerjaanku hilang sekolah Lila bisa diusir. Kita diam dulu sampai reda. Dewi tidak setuju tapi dia diam. Keesokan harinya di gerbang sekolah ada wartawan 2 orang dengan kamera. Mereka teriak, Ibu Rina, apa benar Anda lesbian? Bagaimana Lila lahir? Saya tarik Lila masuk mobil cepat-cepat, jantung saya berdegup seperti mau meledak. Di dalam mobil Lila tanya polos, Ibu kenapa orang-orang marah? Pidato saya salah ya? Saya jawab sambil menahan air mata, tidak sayang. Kamu hebat. Tapi dunia ini kadang tidak siap dengar kebenaran. Malam itu Dewi dan saya bertengkar pertama kali dalam 8 tahun. Kamu selalu pilih aman Rina. Lila butuh kita berani bukan sembunyi, teriaknya. Saya balas, dan kalau aku dipecat siapa yang bayar sekolahnya? Kamu. Kami tidur membelakangi tanpa bicara. Tekanan baru saja mulai. 3 hari kemudian surat resmi dari sekolah tiba. Kami mohon Bu Rina dan Ibu Dewi hadir di rapat Dewan Guru untuk membahas kelanjutan pendidikan Lila. Pak Hadi bicara pelan di telepon, ini bukan pemecatan Rina. Tapi ada keluhan dari 15 orang tua. Mereka anggap ini pengaruh buruk. Saya duduk di lantai dapur setelah telepon itu tangan saya gemetar. Dewi memeluk saya dari belakang, kita hadapi bersama. Tapi saya tahu dia juga takut. Klinik tempat dia dulu kerja sudah bilang tidak bisa terima balik karena citra. Pagi rapat itu hujan deras di Jakarta. Kami bertiga masuk ruang guru dengan payung bocor. Dewan guru ada 7 orang, semuanya menatap kami seperti terdakwa. Bu Siti duduk di barisan depan sebagai wakil orang tua. Anak saya mulai tanya kenapa ada 2 ibu. Ini tidak sehat, katanya. Lila yang kami inginkan ikut duduk di pangkuan saya. Ketika giliran bicara saya berdiri di Lila, anak yang bahagia. Nilainya bagus, dia punya teman. Status keluarga kami tidak mengganggu pendidikannya. Dewi menambahkan kami sudah adopsi Lila secara legal meski prosesnya sulit di Indonesia. Pak Hadi mengangguk tapi Bu Siti tidak puas, kalau begitu buktikan. Biar Lila pilih tinggal dengan keluarga normal. Tiba-tiba Lila berdiri lagi, suaranya lebih keras dari sebelumnya, saya tidak mau pilih. 2 ibu saya adalah keluarga saya. Ruangan hening. Tapi kali ini tidak ada tepuk tangan. Hanya tatapan dingin. Rapat selesai dengan keputusan Lila boleh tetap sekolah tapi dengan pengawasan khusus dan orang tua diminta tidak muncul di acara sekolah untuk sementara. Di parkiran Dewi menangis, mereka perlakukan kita seperti penjahat Rina. Saya peluk dia di bawah hujan, kita kuat sayang. Tapi di dalam hati saya mulai ragu. Malam itu email dari kantor datang, kami sarankan Anda ambil cuti panjang sampai situasi tenang. Gaji bulan depan terancam. Ibu saya kirim pesan lagi, ayah stroke karena stres berita kamu. Pulanglah sebelum terlambat.
Tekanan dari keluarga besar mulai mencekik. Minggu berikutnya berita naik ke nasional. Sebuah stasiun swasta tayangkan wawancara dengan Bu Siti, "Saya hanya lindungi anak-anak dari pengaruh tidak normal." Komentar di media sosial meledak. Hashtag 2ibus trending nomor 1. Dewi dan saya duduk di depan laptop sampai subuh membaca hinaan. "Kamu ibu palsu. Lila butuh ayah." Ada juga dukungan tapi suara positif kalah telak. Lila mulai tidak mau ke sekolah. Teman-teman tanya Ibu Dewi pacar Ibu Rina ya? Saya jawab pelan, "Kami saling sayang-sayang." Tapi saya lihat mata anak itu mulai sedih. Dewi mengusulkan kita buat video klarifikasi Rina. Tunjukkan rumah kita, kehidupan normal kita. Saya tolak keras, itu sama saja bunuh diri karir. Kantor sudah ancam pecat kalau ada liputan lagi. Malam itu kami bertengkar hebat. Dewi teriak, "Kamu lebih pilih pekerjaan daripada aku dan Lila." Saya balas, "Kamu gampang bicara. Kamu sudah resign, aku yang tanggung semua." Lila keluar kamar menangis, "Ibu jangan bertengkar." Kami peluk dia bertiga di lantai ruang tamu. Tapi ketegangan tetap ada. Keesokan paginya Dewi pergi ke rumah orang tuanya di Bogor tanpa bilang. Saya panik, telepon terus tapi tidak diangkat. Malam harinya dia pulang dengan mata bengkak. "Ayah bilang kalau aku tidak pisah dia akan ajukan gugatan hak asuh Lila karena aku tidak layak." Saya duduk lemas di sofa. "Apa yang harus kita lakukan, Dewi?" Dia memandang saya, "Lama kita lawan Rina. Atau kita kehilangan segalanya?" Saya tidak jawab. Di dalam hati saya mulai berpikir mungkin diam dan pisah sementara adalah jalan keluar. Tapi setiap kali lihat Lila tertawa kecil di kamar saya tahu itu tidak mungkin. Krisis kerja datang lagi. Bos saya kirim pesan, "Rina besok ada rapat dengan klien besar. Tolong jaga image. Kalau ada wartawan jangan bicara." Saya pergi ke kantor dengan hati was-was. Dilit rekan kerja berbisik, "Kamu berani sekali, Rin. Tapi hati-hati ya." Tekanan semakin berat seperti tali yang ditarik dari dua arah. Gugatan resmi dari keluarga Dewi tiba 2 minggu kemudian. Surat dari Pengadilan Agama, permohonan hak asuh Lila atas nama bapak dan ibu dari Dewi. Alasannya lingkungan tidak sehat bagi anak. Dewi menangis di meja makan, "Mereka pakai agama untuk pisahkan kita, Rina." Saya peluk dia tapi pikiran saya sudah ke pengadilan. Pengacara yang kami cari bilang kasus ini sulit di Indonesia. Hakim biasanya condong ke keluarga tradisional. Kalian harus tunjukkan bukti Lila bahagia dan sehat. Kami mulai kumpulkan ide catatan sekolah. Lila ikut membantu. Saya mau bilang ke hakim bahwa saya sayang dua ibu saya. Sidang pertama di Pengadilan Jakarta Pusat penuh wartawan. Kamera berkedip saat kami masuk. Hakim, seorang bapak tua, bertanya, "Apa benar kalian hidup sebagai pasangan sesama jenis?" Dewi jawab tegas, "Dia yang mulia. Tapi kami orang tua yang bertanggung jawab." Saya tambah, "Lila tidak pernah kekurangan apapun." Bu Siti datang sebagai saksi, anak itu akan bingung identitasnya. Lila dipanggil ke depan. Anak kecil itu berdiri di kursi tinggi, suaranya jelas, "Dua ibu saya paling baik di dunia. Kalau dipisah saya akan sedih selamanya." Ruangan hening. Hakim catat sesuatu. Sidang ditunda 2 minggu. Di luar pengadilan Dewi memegang tangan saya, "Kita menang, Rina." Aku rasanya. Tapi malam harinya kantor saya kirim surat pemutusan hubungan kerja karena citra perusahaan terganggu. Saya duduk di lantai kamar menangis sendirian. Dewi masuk peluk saya, "Kita punya satu sama lain. Itu cukup." Tapi tagihan sekolah Lila bulan depan sudah menumpuk.
Keluarga saya di Surabaya kirim pesan terakhir, kami doakan kamu sadar sebelum terlambat. Tekanan media semakin gila. Sebuah talkshow nasional undang Bu Siti dan pakar psikologi yang bilang anak butuh igur ayah. Dewi dan saya duduk di depan, tangan saling genggam. Kami tahu pertarungan belum selesai. Sidang kedua menjadi titik balik. Hakim membacakan putusan di pengadilan menolak gugatan hak asuh. Lila tetap di bawah perwalian Rina Wijaya dan Dewi Pratiwi dengan catatan rutin lapor perkembangan. Dewi menangis bahagia di pelukan saya. Lila melompat-lompat kecil, kita menang ibu. Di luar ruang sidang wartawan mengerubungi. Kali ini saya berani bicara, kami hanya ingin hidup damai seperti keluarga lain. Terima kasih untuk dukungan yang ada. Malam itu rumah kami penuh tawa untuk pertama kali setelah 2 bulan. Dewi masak rendang Aurit Lila. Saya lihat mereka berdua di dapur dan hati saya hangat. Tapi harga yang kami bayar mahal. Saya masih menganggur. Dewi mulai usaha kecil jualan kue online. Keluarga kami berdua masih diam, tak ada kabar. Sekolah Lila akhirnya terima kami kembali dengan catatan rendah. Bu Siti bahkan minta maaf diam-diam di gerbang. Saya hanya khawatir waktu itu. Tapi luka sudah tertanam. Lila sekarang lebih pendiam di sekolah meski nilainya tetap bagus. Dewi dan saya lebih kuat. Kami belajar bahwa cinta kami harus diperjuangkan setiap hari. Suatu malam di teras rumah sambil lihat bintang Jakarta yang jarang kelihatan, Lila tanya, ibu dua-duanya akan selalu bersamakan? Kami jawab serempak, selamanya sayang. Apakah diam lebih baik untuk melindungi masa depan keluarga atau keberanian meski dengan segala risiko adalah pilihan yang benar? Benar atau salah?